anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik gitu. Kalau demikian, seringkali hidup kita itu banyak kefasikan. Kenapa? Banyak lupa. Ya banyak lupa. Kan kalimatnya jelas itu, ayatnya apa perlu ditafsir kayak begini. Masuk gak paham kata lupa, gitu. Nasullah, melupakan Allah. Ketika kita melupakan Allah, maka kita akan lupa dengan diri kita sendiri. Bukan Allah lupa pada kita, udah jelas itu. Dalam arti lupa, dalam arti gak kereken secara rohani. Ya Allah, bagaimana hancurnya kita kalau kita sendiri tidak tahu dan tidak ingat kepada diri sendiri. Itu kan celaka sekali gitu. Fa ma'rifatul qalbi wa haqiqatu awsafi, maka mengenali hati, wa haqiqatu awsafi, mengenali hakikat sifat-sifatnya hati. Bukan hakikat hati loh ya, hakikat sifat-sifatnya hati. Itu adalah asluddin, dasar dan pondasi agama ini. Ya, asluddin, asas, dasar, pondasi. Di dalam agama itu apa? Ma'rifatul qalbi, mengenali anatomi hatinya sendiri dan mengenali bagaimana cara kerjanya. Wa asasu thoriqis salikin, dan menjadi pondasi atau dasar, asas bagi jalannya orang-orang yang salik. Kemarin itu dalam apa, kitab Mizan itu salik itu kemarin sudah kita bahas ya, tinggal satu kemarin ya. Jadi orang yang salik, kalau jenengan mau menobatkan dirinya atau mendaftarkan dirinya sebagai seorang muridun atau salikun, maka belajar ilmu hati itu pondasi, tidak bisa tidak. Tapi kalau hidupnya masih ingin bebas sebebas-bebasnya, tidak masuk ke ruang salik, ya silakan sebebas-bebasnya. Cuma bagi salik ini adalah suatu pondasi. Wa il qad farahna, dan ketika kami sudah selesai minasyatil awali, dari bagian yang pertama, min hadal kitab, dari kitab ini, minan nazri, dari memandang melihat, fima, pada sesuatu, yajri, yang berlaku, al jawarihi, pada anggota tubuh, minan ibadati, dari berbagai macam ibadah, wal adati, dan berbagai macam kebiasaan, wa huwa, dan itu adalah al ilmu az-zahiru, yang disebut dengan ilmu zahir. Maka di Ihya ini dibagi dua, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir itu adalah semua ilmu yang sudah kita pelajari di bagian pertama, mulai rubu'ul ibadat dan rubu'ul adat, itu semua ilmu zahir. Ilmu luar, ilmu sepet, nek corong apa sini, kelapang ya, itu namanya ilmu zahir. Jadi ilmu zakat, ilmu tata cara sholat, macam-macam sholat kemarin, itu semua ilmu zahir. Ilmu tentang puasa, ya tata cara puasa, ilmu tata cara toharo, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, ilmu tentang ibadat-ibadat yang dibahas itu semua tergolong ilmu zahir namanya. Nah, yang meneliti itu, mendalami itu namanya ulama zahir. Nah, nanti yang bagian kedua, wa wa'adna, dan kami menjanjikan an nasraha, untuk menjelaskan fisyatil tsani, di bagian kedua, ma yajri al qulubi, apa yang berlaku kepada hati manusia, minas sifati, dari sifat-sifatnya hati itu, al muhlikati, di mana sifat itu bisa menghancurkan manusia, wal munjiyati, sifat-sifat yang menyelamatkan manusia. Itulah wahwa al ilmu al batin, itu yang disebut dengan ilmu batin. Jadi malam ini kita masuk pada ilmu batin namanya. Kalau kemarin belajar tentang ini toharoh, belajar tentang sholat, belajar macam-macam sholat wajib, sholat sunnah, macam-macamnya itu semua ilmu zahir.
termasuk zakat dan seterusnya itu ya, termasuk zahir, termasuk al-adat, kebiasaan manusia setiap hari-harinya itu apa contohnya, silaturahim, safar, pernikahan, hukum pernikahan ini lagi, kemudian apa ya, tata cara makan, minum, semua itu ilmu zahir, termasuk ilmu perdagangan nanti dibahas ya, itu juga semua ilmu zahir. Nah, yang ilmu batin itu apa? Adalah apa yang berlaku dan berjalan dalam hati manusia. Yaitu apa? Sifat-sifat hati. Di mana sifat-sifat ini bisa al-muhlikat, bisa membuat manusia hancur, sehancur-hancurnya. Bisa munjiat, bisa membuat manusia itu selamat. Itulah nanti yang dibahas dalam ilmu batin itu. Ya. Fala budda an nuqaddima alaihi kitabaini, maka dari itu kita akan menyajikan dua kitab di dalam bab bagian ini, yaitu apa? Kitabun fi syarhi ajaib sifatil qalbi wa akhlaqihi. Di bagian pertama nanti akan dijelaskan tentang apa? Ajaib sifatil qalbi, bagaimana keajaiban sifatnya hati itu. Wa akhlaqi, dan bagaimana akhlaknya hati. Lalu wa kitabun fi kaifiyati riyadatil qalbi. Nanti akan dibahas tentang bagaimana cara riyadatul qalbi, melatih hati, senam hati, riyadhah. Kemudian wa tahdibi akhlaqi, bagaimana mendidik akhlaknya hati itu. Bisa hati yang berakhlak. Jadi kalau bicara akhlak itu bicara hati, pembahasan hati. Jangan dibicara akhlak itu tentang gerakan tangan dan tidak. Akhlak itu adalah pembahasan tentang hati. Tuh. Summa nandafi'u bi'ada dzalika fi tafsil muhlikati wal munjiyat. Sesudah itu, kalau sudah pembahasan hati tuntas dan bagaimana riyadahnya, maka kita akan bertolak. Nandafi' itu bertolak. Ba'da dzalika, sesudah itu membahas tentang tafsil muhlikat, perincian tentang perkara-perkara yang bisa membuat manusia hancur, ya, wal munjiyat, dan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan. Nah, nanti setelah wis ngenali awake dhewe ini tentang hati ini dengan anatominya itu, dengan perilaku-perilakunya, sifat-sifatnya, lek wis niku kenal, baru nanti dijak membahas tentang apa yang bisa membuat manusia itu hancur. Perilaku hati apa yang bisa membuat manusia hancur. Nanti diajari itu. Apa sombong iku, takabur, sum'ah, ujub, riya, itu akhlak-akhlak buruk yang dilakukan oleh hati manusia. Itu nanti masuk ke babak apa? Muhlikat. Nanti yang terakhir itu munjiat. Apa itu? Hati, apa ya? Sifat-sifat hati atau akhlak-akhlak hati yang baik-baik yang bisa menyelamatkan manusia di akhirat nanti. Itu akan dibahas. Fala nazkur al-an min syarhi ajail bil qalbi bi tariqi darbil amsal. Maka sudah ini ya, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa? Ajaibil qalbi, keajaiban hati, bi tariqi darbil amsal, dengan metode perumpamaan, darbil amsal. Nanti akan dibuat banyak perumpamaan supaya apa? Ma yuqarribu binil afham, supaya mudah dipahami. Fa inna tasriha bi ajaibil qalbi bi ajabihi wa asrarihi ad-dakhila fi jumlati alami malakuti. Karena sesungguhnya at-tasrih, jadi menjelaskan keajaiban hati itu dan rahasia-rahasia hati itu tergolong fi jumlati alamil malakut, tergolong apa ya? Alam malakut.